Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Sekarang untuk matematika kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Nah, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan cacah terlebih dahulu. Apa sih itu operasi hitung campuran? Operasi hitung yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis operasi hitung disebut operasi hitung campuran. Dengan ketentuannya seperti ini. Nah, di sini seperti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Nah, di sini ini ada ketentuannya. 1, operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nih, karena dia sebagai juara pertama nih di sini di tingkat pertama. Kemudian yang kedua kali dan bagi, yang ketiga adalah tambah dan kurang. Nah, ini operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatnya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan sehingga dikerjakan terlebih dahulu nih. Jika ada perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian setingkat sehingga dikerjakan urut dari kiri. Yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat sehingga dikerjakan urut dari kiri. Kita ke contoh dari operasi hitung campuran. 8.327 dikurangi 5.178 ditambah 2.066. Penyelesaiannya di sini Bu Ulfa kerjakan dari kiri ya, karena hanya ada pengurangan dan juga penjumlahan. Ini karena setingkat maka dikerjakan dari kiri, dari paling depan sini ya, di ujung sini. Berarti 8.000 dikurangi 5.000, ini hasilnya jadi 3.149, baru ditambahkan dengan yang 2.066, hasilnya 5.215. Ini. Untuk yang kedua, hasil dari 8.000 masih sama ya, soalnya ini masih sama, hanya saja perbedaannya di sini ada tanda kurungnya nih. Jadi kalau ada tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu tanda kurungnya sehingga hasilnya jadi 7.244, baru ditambahkan atau ya baru dikurangkan dengan ini 8.327 dikurangi 7.244, hasilnya 1.083. Beda kan? Walaupun tadi angkanya sama, tapi jika pengerjaannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Contoh yang ketiga. Di sini sudah mulai ada perkaliannya nih. Maka tadi perkalian dikerjakan terlebih dahulu karena ada di tingkat 2, sedangkan penjumlahan ada di tingkat 3. Jadi yang dikerjakan adalah perkalian dulu. Nih, 315 dikali 10 hasilnya 3.150, baru yang depan dijumlahkan dengan yang belakang. 2.450 ditambah 3.150 hasilnya 5.600. Operasi perkalian dikerjakan terlebih dahulu walau letaknya di belakang atau di sebelah. Lanjut di contoh operasi yang keempat. Sama ya tadi ya, hanya bedanya ini pembagian dengan penjumlahan. Sama, pembagian dan penjumlahan tingkatnya lebih tinggi pembagian sehingga dikerjakan dulu pembagian walau letaknya ada di belakang. 315 dibagi 5 hasilnya 63. Nah, ini baru ditambahkan dengan yang depannya. 2.450 ditambah 63 hasilnya 2.513. Operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu walau letaknya di belakang atau di kanan. Selanjutnya, contoh yang kelima. Hasil dari 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi dalam kurung. Nah, ini banyak sekali ini ya ketentuannya di sini. Maka dalam soal terdapat operasi
penjumlahan, perkalian, pengurangan, nih, pembagian dan tanda kurung. Operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan dulu. Kemudian perkalian dan terakhir penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Nih, sesuai dengan yang sudah Vulfa beri tanda, 1500 dibagi 30 hasilnya 50. Baru nanti diurutkan lagi, 250 ditambah 40 kali 150 dikurangi 50. Oh, di sini masih ada perkalian yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga 250 ditambah 6000 dikurangi 50. Hasilnya baru ditulis di sini. Kalian kalau mengerjakan soal seperti ini ya, urut, teratur, dan rapi, sehingga ketika nanti ada kesalahan, Bu Ani dan Bu Ulfa bisa ngecek mana yang salah gitu ya. Jadi mengerjakannya harus urut seperti ini. Selanjutnya, contoh operasi hitung campuran yang ke-6. Di sini juga sudah ada tanda bagi, tanda kurang, tanda tambah, kali. Mana ayo yang harus dikerjakan? Betul. Tanda bagi dan tanda kali dikerjakan dulu. Kenapa? Karena ada di tingkat kedua. Nih, kita bisa lihat di sini. Dalam operasi soal terdapat pengurangan, pembagian, tambah, dan kali. Operasi pembagian dan perkalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, pengurangan dan penjumlahan dikerjakan urut dari kiri. Nih, jadi di sini bagi dulu, 400 dibagi 50, hasilnya 8. 200 dikali 5, hasilnya 10. Nih, nah baru diurutkan dari sebelah kiri. 1500 dikurangi 8 ditambah 10. Hasilnya 1492 ditambah 10. Hasilnya 2492. Nah, itu tadi sudah dalam operasi hitung campuran. Sekarang masalah operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tips mengerjakannya bagaimana? 1. Tentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kamu kalau mengerjakan soal cerita itu tentang masalah operasi hitung atau apapun itu, tolong dituliskan yang diketahui dan yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, ini tulis kalimat matematika sesuai penyelesaian soal. Kalimat matematika itu yang seperti apa? Berapa ditambah berapa dikali berapa dalam kurung. Nah, seperti itu namanya kalimat matematika. Sedangkan yang ketiga, tentukan hasil operasi hitung sesuai kalimat matematika tersebut. Jika sudah ditulis kalimat matematikanya, maka diselesaikan. Kemudian yang keempat, periksa kembali hitungan apakah sudah sesuai dengan hal yang ditanyakan dalam soal. Yuk kita langsung soalnya. Contoh penyelesaian masalah menggunakan operasi hitung campuran. Di sini ada soal. Ayah membeli 5 rim kertas. Setiap rim berisi 500 lembar kertas. Ayah menggunakan 256 lembar kertas tersebut untuk mencetak laporan pekerjaannya. Berapa lembar sisa kertas ayah sekarang? Apa saja yang diketahui? Nih, 5 rim kertas. Setiap rim isinya 500 lembar. Yang digunakan ayah segini. Yang ditanyakan apa? Nih, berapa lembar sisa kertas ayah sekarang? Nah, maka dituliskan dalam bentuk diketahui, ditanya, dan jawabnya seperti ini. Yang diketahui tadi banyak kertas, 5 rim. Nih, 1 rimnya 500 lembar. Sudah sesuai dengan soal? Sudah kan? Digunakan 256 lembar. Sudah sesuai ya? Yang ditanyakan apa? Sisa kertas. Nih, sisa kertas yang ditanyakan. Nah, maka sudah ditulis seperti ini, diselesaikan. Nih, ini yang namanya kalimat matematika itu ini. Nah, kenapa kok ini dikali, Bu? Karena di sini yang dibeli ayah adalah 5 rim. Padahal 1 rimnya 500 lembar, maka harus dikalikan terlebih dahulu. Kemudian digunakan, kalau digunakan kan berkurang ya, berarti dikurangi. Hasilnya adalah 2500 dikurangi 256.
sama dengan 2244. Contoh yang kedua, Pak Tatak mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur, masing-masing 1 butir. Jika telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Yuk, yang diketahui apa saja? Nih, angka-angkanya boleh dilingkari dulu. Nih, 3, ini apa? Oh, 3 itu kandang ayam. 40. Oh, ini banyaknya ayam di setiap kandang. Kemudian 12 ini apa? Oh, 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Kemudian ini juga, ini ada 1, ini apa ya? Oh, ternyata ayam betina bertelur setiap hari 1 ya. Masing-masing 1 ayam betina, semuanya bertelur 1 semua. Ini ada juga nih angka ini Bu, 14 ini. Ada bilangan 14. Apa ini? Oh, wadahnya. Telurnya mau ditaruh di 14 wadah. Nah, tipsnya kalian lingkar-lingkari aja itu angka-angkanya yang ada di dalam soal. Maka kamu bisa menuliskan yang diketahui di sini. Nah, nih 3 kandang. Oh, ini tadi tentang kandang ayam yang dimiliki. Kemudian 40 ekor. Oh, setiap kandang terisi 40 ekor ayam. Ada 12 ekor ini ayam jantannya. Oh ya, ini sudah sesuai yang di sini. Kemudian ayam betinanya bertelur setiap hari 1 nih, yang di sini. Kemudian ditempatkan di 14 wadah nih. Di sini. Yang ditanya apa nih? Berapa? Nih kata-kata tanya ya, jelas ya. Berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Berarti banyak telur di tiap wadah. Tuliskan kalimat matematikanya. Yuk, nih kalimat matematikanya. 3 dikali. Kenapa kok 40 dikurangi 12 ya? Kenapa coba? Iya, karena yang ditanyakan adalah telurnya kan? Telurnya yang mau ditempatkan, maka kita harus tahu dulu ayam betinanya berapa. Ayam betinanya bagaimana cara mengetahuinya? 40 kurangi 12. Kenapa kok 40 dikurangi 12? Karena di sini setiap kandang ada 40 ekor ayam, sedangkan 12-nya itu jantan. Berarti sisa dari itu adalah betina. 40 kurangi 12 gitu ya. Baru nanti dibagi 14. Kita menuju ke sini dulu. 3 dikali 28. Tadi hasil dari 40 kurangi 12 hasilnya 28 ya. Berarti ayam betinanya itu 28. Setelah itu dikerjakan urut dari kiri. 3 kali 28 artinya 3 kandang dikali 28 ekor ayam betina. Itu hasilnya telurnya ya. Kemudian dibagi ke 14 wadah. Nah, ini dikerjakan jadi 84 dibagi 14, hasilnya 6. Oh, jadi setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 6 butir. Begitu anak-anak, contoh penyelesaian masalah menggunakan operasi hitung campuran dan juga contoh-contoh pengerjaan yang tadi. Tarara, karena penjelasannya sudah selesai, maka tinggal penugasan. Apa itu tugasnya? Kerjakan di buku tulis dengan caranya ya, sesuai seperti yang tadi sudah dijelaskan, urut dan rapi. 1 buku siswa, 2 juga buku siswa, 3 buku siswa, 4 buku siswa, yang kelima di LKS. Yang buku siswa dikerjakan di buku tulis dengan caranya lengkap, sedangkan yang LKS silahkan langsung dikerjakan di LKS-nya. Begitu anak-anak, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah menyimak dan juga memahami tentang konsep hitung campuran bilangan cacah. Sampai jumpa di kesempatan lain, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, teliti dalam mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.